Suamiku dengan bangga mengumumkan liburan keluarga ke Bali saat pesta ulang tahun ibunya. Saat kutanya tiketku, dia tertawa dan menyuruhku mencuci piring. Namun, satu kalimat dariku setelahnya menghancurkan pesta itu dan membuat mereka berlutut memohon ampun. Ini kisah karma instan mereka. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tengah baru menunjukkan pukul 4 pagi, tapi mataku sudah terbuka lebar. Bukan karena insomnia yang sering menyerang para eksekutif muda, melainkan karena kebiasaan yang sudah terbentuk selama 3 tahun terakhir sejak aku menikah dengan Rian. Sebelum matahari terbit, aku bukan lagi Maya, pemilik startup teknologi yang valuasinya miliaran rupiah. Di rumah ini, di bawah atap yang cicilannya diam-diam sering kubantu bayar, aku hanyalah seorang istri yang dianggap tak lebih dari beban oleh suamiku dan ibu mertuaku. Aku bangkit dari kasur, merapikan selimut dengan hati-hati agar tidak membangunkan Rian yang masih mendengkur keras. Wajahnya terlihat damai saat tidur, berbeda jauh dengan wajah angkuh dan penuh tuntutan yang selalu ia tunjukkan saat terjaga. Aku menghela napas panjang, menatapnya sekilas, lalu berjalan menuju dapur. Hari ini adalah hari biasa, tapi bagiku, setiap hari adalah medan perang mental. Aku menyalakan kompor, menyiapkan air panas untuk kopi Rian dan teh herbal untuk ibu mertua yang tinggal bersama kami. Sambil menunggu air mendidih, tanganku dengan cekatan membuka tablet yang kusembunyikan di laci bumbu paling belakang, tempat yang tidak akan pernah disentuh oleh mereka. Layar menyala, menampilkan puluhan email masuk dari manajer keuangan dan tim pengembangku. Bu Maya, laporan kuartal ini menunjukkan kenaikan profit 200%. Investor dari Singapura ingin meeting minggu depan. Aku tersenyum tipis. Di dunia luar, orang-orang membungkuk hormat padaku. Mereka memanggilku, Bu Maya, dengan nada segan. Tapi di sini, Maya, air panasnya mana? Lama banget sih. Teriakan cempreng dari kamar sebelah membuatku buru-buru menutup tablet dan menyelipkannya kembali ke tempat persembunyian. Itu suara ibu. Selalu begitu. Dia bangun tidur bukan dengan doa, tapi dengan keluhan. Iya, Bu. Sebentar lagi. Sahutku setengah berteriak, berusaha terdengar patuh. Aku bergegas menuangkan air ke cangkir. Daster batikor lusuh yang kupakai tersangkut sedikit di gagang pintu lemari, membuatku hampir menumpahkan air panas. Ini adalah seragam wajibku di rumah. Rian dan ibunya selalu mencibir jika aku berpakaian rapi di rumah. Kata mereka, istri yang gak kerja itu gak usah gaya-gayaan. Pakai daster aja biar gampang bersih-bersih. Padahal, lemari pribadiku di kantor penuh dengan blazer Armani dan tas Hermes. Tapi biarlah, aku memilih menyembunyikan identitasku demi menjaga ego Rian. Awalnya, aku melakukan ini karena cinta. Aku tidak ingin Rian merasa minder karena pendapatanku jauh, sangat jauh, di atasnya. Rian adalah tipe laki-laki dengan ego setinggi langit, tapi dompet setipis tisu. Dia bekerja sebagai staf admin di sebuah perusahaan logistik dengan gaji UMR, tapi gayanya selangit. Aku membawa nampan berisi minuman ke ruang tengah. Ibu sudah duduk di sofa, matanya menatap tajam ke arahku dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kamu itu ya, Mei. Pagi-pagi muka udah kucel. Lihat tuh mantunya Bu RT, pagi-pagi udah wangi, udah make up. Lah kamu, kayak pembantu baru bangun, cibir ibu sambil mengambil cangkir tehnya tanpa mengucapkan terima kasih. Aku menelan ludah, menahan rasa tersinggung yang sudah menjadi makanan sehari-hari. Maaf, Bu. Tadi langsung masak air, belum sempat mandi. Alasan aja, potong Rian yang baru keluar dari kamar sambil menguap. Dia berjalan melewatiku, bahkan tidak menatap wajahku, langsung menyambar kopi di meja. Baju kerjaku udah disetrika belum? Jangan bilang lupa lagi kayak minggu lalu. Sudah, Mas. Sudah digantung di belakang pintu, jawabku pelan. Bagus. Ingat ya, hari ini aku ada presentasi penting. Jangan sampai ada lipatan sedikit pun. Kalau aku malu di kantor gara-gara baju kusut, itu salah kamu, ancamnya sambil menyeruput kopi. Presentasi penting? Aku hampir tertawa miris.
Rian sering membual tentang proyek besar atau promosi di kantornya. Padahal aku tahu, bulan lalu dia hampir kena SP karena sering terlambat. Dan siapa yang melobi HRD perusahaannya secara anonim agar dia tidak dipecat? Tentu saja aku, melalui koneksi bisnisku. Tapi Rian tidak tahu itu. Di kepalanya, dia adalah tulang punggung keluarga yang hebat, sementara aku hanyalah parasit yang menumpang hidup. Oh iya, Mas, ujarku hati-hati, mencoba membuka pembicaraan soal keuangan. Uang belanja bulan ini sudah menipis. Harga beras dan telur naik semua. Boleh tambah sedikit? Suasana hening seketika. Rian membanting cangkir kopinya ke meja, menimbulkan bunyi klontang yang nyaring. Ibu mertuaku langsung melotot. Duit lagi, bentak Rian, wajahnya memerah. Kamu itu di rumah ngapain aja sih? Boros banget. Perasaan baru kemarin aku kasih jatah. Itu 2 minggu lalu, Mas. Dan jumlahnya cuma 500.000. Itu harus cukup buat makan kita bertiga, bayar listrik, sama kebutuhan ibu. Jelasku, berusaha tetap logis meski hatiku perih. 500.000 itu banyak, Maya. Sambar ibu dengan nada tinggi. Zaman ibu dulu, uang segitu bisa buat makan sebulan lebih. Kamu aja yang gak becus ngatur duit. Bisanya cuma minta, dan minta. Dasar istri gak berguna. Aku mengepalkan tangan di balik dasterku. 500.000? Untuk 3 orang dewasa di Jakarta? Jika bukan karena aku diam-diam menggunakan kartu debit pribadiku untuk belanja di supermarket, kami mungkin sudah makan nasi garam setiap hari. Tapi mereka tidak pernah bertanya dari mana datangnya daging sapi rendang yang empuk atau buah-buahan segar yang selalu tersedia di meja makan. Mereka pikir uang 500.000 itu ajaib. Maaf, Mas, Bu. Nanti Maya coba atur lagi, kataku mengalah. Percuma berdebat. Melawan mereka hanya akan memperpanjang drama pagi hari. Ya harus. Rian berdiri, menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Sadar diri, Mei. Kamu itu nggak kerja. Nggak menghasilkan apa-apa buat keluarga ini. Kontribusi kamu itu 0. Jadi minimal, kalau nggak bisa cari duit, ya pinter-pinter ngirit duit suami. Jangan bisanya cuma ngerongrong. Kata-kata itu meluncur mulus dari mulutnya, menusuk tepat di ulu hati. Tidak berkontribusi, ingin rasanya aku berteriak di depan wajahnya. Mobil yang Rian pakai ke kantor? Itu aku yang lunasi cicilannya bulan lalu dengan dalih, hadiah undian bank. AC di kamar ibu? Aku yang beli tunai. Bahkan renovasi atap bocor bulan lalu, uangnya dari bonus tahunanku, bukan dari tabungan Rian yang isinya menyedihkan itu. Tapi aku diam. Aku masih memegang janji pada almarhum ayahku untuk menjadi istri yang berbakti dan tidak merendahkan suami. Namun, kesabaranku perlahan menipis, seperti benang layangan yang terus ditarik ulur di tengah badai. Udah sana, siapin sarapan. Jangan bengong aja kayak orang bego, usir ibu sambil mengibaskan tangannya. Aku berbalik menuju dapur. Air mataku mendesak keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Tidak. Aku tidak akan menangis untuk hal sepele ini. Aku adalah Maya, wanita yang pernah memimpin negosiasi alot dengan investor Jepang selama 5 jam tanpa berkedip. Menghadapi Rian dan ibunya hanyalah ujian kesabaran yang berbeda level. Sambil memecahkan telur ke wajan, pikiranku melayang. Kenapa aku bertahan? Mungkin karena aku berharap Rian akan berubah. Dulu, saat kami masih pacaran, dia begitu manis. Dia bilang dia tidak peduli dengan materi, dia hanya ingin membangun rumah tangga yang bahagia. Tapi setelah menikah, topengnya terbuka. Dia menjadi insecure, dan untuk menutupi rasa rendah dirinya, dia menginjak-injak aku agar merasa lebih tinggi. Dia butuh merasa bahwa dia adalah raja di rumah ini. Dan agar dia menjadi raja, aku harus menjadi pelayan. Maya, teriak Rian lagi dari kamar mandi. Andukku mana? Kok nggak ada di gantungan? Sebentar, Mas. Lagi diganti yang baru, balasku sambil mematikan kompor. Aku berlari kecil mengambil handuk bersih, lalu menyodorkannya lewat celah pintu kamar mandi yang sedikit terbuka. Lelet banget sih, gerutunya sambil menyambar handuk itu kasar. Setelah Rian selesai bersiap,
Dia duduk di meja makan dengan setelan kemeja yang sudah licin sempurna hasil setrikaanku semalam. Dia makan dengan lahap, sementara ibu terus mengoceh tentang tetangga sebelah yang baru beli mobil baru. Bu Narti itu loh, Rian. Mantunya beliin mobil Pajero. Duh, bangganya dia. Kapan ya ibu bisa ngerasain punya mobil bagus? Mobil kamu yang sekarang itu udah butut. AC-nya panas. Keluh ibu sambil melirik sinis ke arahku yang sedang mencuci peralatan masak di wastafel. Rian tersedak sedikit, lalu berdehem kencang untuk menutupi rasa malunya. Ya sabar dong, Bu. Rian kan lagi usaha. Nanti kalau proyek gol, jangankan Pajero, Alphard Rian beliin buat ibu. Yang penting doain Rian terus. Jangan kayak si Maya, bisanya cuma ngabisin duit. Lagi-lagi namaku di bawah. Aku hanya diam, fokus menggosok pantat panci yang gosong. Iya, ibu doain terus kok. Kamu itu anak kebanggaan ibu. Untung kamu ganteng, gagah, pinter cari duit. Coba kalau kamu dapat istri yang sepadan, pasti kita udah kaya raya sekarang. Apes aja dapat istri yang gak punya modal kayak Maya. Timpal ibu dengan suara yang sengaja dikeraskan. Aku menghentikan gerakan tanganku sejenak. Busa sabun menetes dari jari-jariku. Istri yang sepadan? Kalau saja mereka tahu, aset pribadiku cukup untuk membeli perusahaan tempat Rian bekerja, mungkin mereka akan jantungan di tempat. Rian menyelesaikan sarapannya, lalu berdiri sambil membetulkan dasinya. Dia berjalan ke arahku, bukan untuk pamit atau mencium kening seperti suami pada umumnya, tapi untuk memberikan instruksi terakhir. Nanti malam jangan masak yang aneh-aneh. Cukup sayur sop sama tempe aja. Kita harus hemat. Uang yang kamu minta tadi, gak bakal aku kasih dulu. Pakai sisa belanjaan yang ada di kulkas. Kreatif dikit jadi istri, ucapnya dingin. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, jawabku tanpa menoleh. Rian mendengus, lalu pergi begitu saja. Suara deru mesin mobil tua terdengar menjauh. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, ibu pun masuk ke kamarnya untuk melanjutkan tidur pagi, meninggalkan aku sendirian di dapur yang berantakan. Akhirnya, hening. Aku menghela napas lega. Inilah waktu, me time, bagiku. Aku segera mencuci tangan, mengeringkannya, lalu kembali mengambil tabletku. Ada satu notifikasi transfer masuk rekening pribadiku. Dividen saham bulan ini cair. Angkanya fantastis, 9 digit. Aku menatap layar itu, lalu menatap sisa sayuran layu di kulkas yang harus kuolah menjadi makanan layak untuk nanti malam. Kontras ini sungguh menggelikan. Di satu tangan aku memegang kekayaan seorang ratu, di tangan lain aku memegang nasib seorang pembantu. Tunggu saja, bisikku pada dinding dapur yang bisu. Kesabaranku ada batasnya. Jika kalian terus menekan, jangan salahkan jika bom waktu ini meledak. Tapi aku belum tahu bahwa pemicu ledakan itu akan datang lebih cepat dari yang kuduga. Besok adalah hari ulang tahun ibu mertua. Dan sepertinya, mereka sedang merencanakan sesuatu yang akan menjadi titik balik dari semua sandiwara ini. Keesokan harinya, suasana rumah terasa berbeda. Sejak subuh, ibu mertua sudah sibuk mondar-mandir dengan wajah berseri-seri, seolah dia baru saja memenangkan lotre. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-60. Bagi kebanyakan orang, usia senja dirayakan dengan syukur dan kesederhanaan. Tapi bagi ibu mertua dan Rian, ini adalah ajang pembuktian diri. Ajang pamer kepada sanak saudara dan tetangga bahwa mereka adalah keluarga, berada, dan bahagia. Maya, bangun. Gedoran di pintu kamarku terdengar lebih keras dari biasanya. Padahal jam baru menunjukkan pukul 3.30 pagi. Aku membuka mata dengan berat. Semalam aku baru tidur jam 1 karena harus menyelesaikan revisi kontrak dengan klien dari Eropa. Iya, Bu. Maya sudah bangun. Begitu aku keluar kamar, aku melihat tumpukan kantong belanjaan pasar yang menggunung di meja dapur. Ada ayam, daging, sayur mayur, beras, dan berbagai bumbu dapur. Jumlahnya luar biasa banyak. Ini buat apa semua ini, Bu? Tanyaku bingung sambil mengucek mata. Rian muncul dari belakang ibu, wajahnya tampak segar dan penuh semangat. Hari ini kita bakal adain pesta besar, Mei. Ibu ngundang semua keluarga besar, teman-teman pengajian, sama tetangga satu RT.
Total mungkin ada 50 orang lebih. Mataku terbelalak. 50 orang? Mas, kenapa nggak bilang dari kemarin? Terus ini cateringnya jam berapa datang? Rian dan ibu saling berpandangan, lalu tertawa meremehkan. Catering? Rian terkekeh sinis. Kamu pikir kita buang-buang duit buat bayar catering mahal yang rasanya belum tentu enak? Enggak, Mei. Kamu yang masak. Aku menunjuk diriku sendiri, sok. Masak buat 50 orang? Sendirian? Ya iyalah sendirian. Sembur ibu mertua. Masa ibu yang masak? Hari ini kan ibu yang ulang tahun. Ibu ratu sehari. Ibu harus dandan, harus facial, harus siap-siap nyambut tamu. Kamu kan mantu, tugas kamu berbakti. Lagian masakan kamu lumayan lah, nggak malu-maluin amat. Tapi, Mas, 50 porsi itu banyak banget. Waktunya nggak akan keburu kalau aku kerja sendirian. Minimal sewa 1 orang buat bantu cuci piring atau potong-potong. Aku mencoba bernegosiasi. Tubuhku rasanya mau rontok membayangkan harus mengolah semua bahan itu dalam waktu beberapa jam. Alah, manja, bentak Rian. Dulu ibuku bisa masak buat syukuran sunatan aku sendirian, tamunya 100 orang malah. Kamu aja yang lemah. Udah, nggak usah banyak protes. Kerjain sekarang. Pokoknya jam 11 siang semua makanan harus udah siap di meja prasmanan. Awas kalau ada yang kurang rasa atau telat. Tanpa menunggu jawabanku, Rian mendorong bahuku ke arah dapur. Cepetan, jangan bikin malu aku di depan keluarga besar nanti. Aku berdiri terpaku di depan tumpukan bahan mentah itu. Rasanya ingin kubanting semua panci yang ada. Tapi aku menarik napas dalam-dalam. Sabar, Maya. Sabar. Aku menggulung lengan dasterku, mengikat rambutku asal-asalan, dan mulai bekerja. Jam demi jam berlalu dengan siksaan fisik yang nyata. Aku mengupas bawang sampai mataku perih dan bengkak. Aku memotong daging kiloan sampai telapak tanganku lecet melepuh terkena pisau, tapi tak ada waktu untuk mencari plester. Keringat bercucuran membasahi seluruh tubuhku. Dapur terasa seperti neraka. Uap panas dari 3 kompor yang menyala sekaligus membuat wajahku merah padam dan berminyak. Sementara aku bertarung dengan asap dan minyak panas, suara tawa terdengar dari ruang tengah. Rian dan ibu sedang mencoba baju pesta mereka. Duh, Bu, kebaya ini bagus banget di badan ibu. Kelihatan kayak masih muda, kayak umur 40-an, puji Rian dengan suara lantang. Ah kamu bisa aja, Yan. Ini kan kebaya mahal yang kamu beliin bulan lalu. Bahannya aja sutra asli, jawab ibu dengan nada bangga yang dibuat-buat. Aku tahu persis kebaya itu. Rian membelinya menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya lari ke rekeningku. Harganya 3 juta rupiah. Saat itu Rian bilang itu untuk kado. Aku tidak menyangka kado itu dibeli dengan uangku untuk ibunya yang selalu menghinaku. Pukul 9 pagi, bau masakan mulai memenuhi rumah. Rendang, opor ayam, sambal goreng ati, dan capcay. Aku bekerja seperti robot. Kakiku gemetar karena berdiri non-stop selama 5 jam. Pinggangku rasanya mau patah. Tiba-tiba Rian masuk ke dapur. Bukan untuk membantu, tapi untuk mengambil air minum dingin. Dia sudah rapi dengan kemeja batik sutra yang licin dan rambut klimis. Wangi parfum mahalnya, yang juga kubelikan, menyerbak, kontras dengan bau bawang dan keringat yang melekat di tubuhku. Masih lama enggak? Tamu bentar lagi dateng nih. Tanyanya sambil melirik jijik ke arah celemekku yang kotor kena noda kunyit. Sebentar lagi, Mas. Tinggal nunggu rendangnya kering dikit. Jawabku serak karena dehidrasi. Rian mengangguk-angguk, lalu menatapku dari atas ke bawah. Kamu? Nanti pas acara jangan keluar-keluar ya kalau masih kucel begini. Malu-maluin. Mending kamu standby di dapur aja, jagain stok makanan. Nanti biar saudara-saudara yang ambil sendiri. Hatiku mencelos. Aku, istrinya, yang sudah memasak semua ini, disuruh bersembunyi seperti tikus di dapur saat pesta berlangsung? Maksud Mas, aku nggak boleh ikut makan bareng tamu? Tanyaku lirih. Bukan nggak boleh, tapi lihat dong penampilan kamu. Rian menunjuk wajahku yang berkeringat. Beda kelas sama tamu-tamu yang dateng. Nanti orang mikir aku salah pilih istri. Udah, nurut aja kenapa sih?
Dia berbalik dan pergi. Air mata menetes jatuh ke dalam wajan rendang. Untungnya tidak akan merubah rasa. Sakit sekali. Rasa lelah fisik ini tidak sebanding dengan rasa sakit di hati, karena tidak dianggap manusia. Sesaat kemudian, notifikasi di HP-ku berbunyi. Aku menyempatkan diri mengeceknya di sela-sela mengaduk santan. Itu adalah notifikasi dari aplikasi perbankan. Aku teringat sesuatu. Kemarin, saat Rian sedang tidur, aku mendengar dia meracau dalam tidurnya tentang ingin memberi kejutan besar untuk ibu, tapi dia pusing karena uangnya kurang. Karena rasa kasihan, atau mungkin sisa-sisa cinta bodohku, pagi ini aku memutuskan untuk mentransfer uang dalam jumlah besar ke rekening bersama kami. Rekening yang kartu ATM-nya dipegang Rian. Aku mentransfer 50 juta rupiah. Niatku, agar Rian bisa membelikan sesuatu yang berharga untuk ibunya tanpa harus berutang atau meminjam padaku dengan wajah memelas. Aku ingin melihat dia bahagia, setidaknya sekali ini saja tanpa drama keuangan. Transfer berhasil, 50 juta rupiah ke rekening keluarga, Rian Omaya. Aku tersenyum kecut. Rian pasti belum mengecek mutasi rekening itu karena sibuk berdandan. Biarlah, nanti juga dia tahu dan mungkin dia akan sedikit lebih menghargaiku jika tahu aku punya simpanan sebesar itu. Pukul 11 tepat. Semua hidangan sudah tersaji rapi di meja prasmanan. Aku menata piring, sendok, dan garpu dengan presisi. Semuanya terlihat mewah dan menggugah selera. Hasil kerja kerasku seorang diri. Tamu pertama mulai berdatangan. Suara salam dan gelak tawa memenuhi ruang tamu. Aku buru-buru lari ke dapur belakang, sesuai perintah Rian, untuk bersembunyi. Aku duduk di kursi plastik kecil di pojok dapur, meluruskan kakiku yang bengkak. Dari balik tirai pemisah dapur dan ruang makan, aku bisa melihat ibu mertua menyambut tamu bak selebriti. Wah, Jeng, masakannya banyak banget. Mewah lagi. Pasti catering mahal ya? Tanya seorang ibu-ibu tetangga. Aku menajamkan telinga, berharap ada sedikit pengakuan. Ah, enggak kok Jeng, jawab ibu mertua dengan suara keras. Ini semua ide Rian. Rian yang beliin semua bahannya, yang nyuruh masak yang enak-enak. Dia emang anak berbakti banget. Kalau soal masak sih, ya adalah yang bantu-bantu di belakang. Biasa, pembantu harian. Pembantu harian? Darahku mendidih. Aku disebut pembantu harian? Bukan menantu? Rian yang berdiri di samping ibunya hanya tersenyum bangga, membusungkan dadanya. Iya tante, khusus buat ibu, Rian gak mau setengah-setengah. Rian mau ibu seneng hari ini. Hebat ya Rian. Beruntung banget ibumu punya anak sukses kayak kamu. Istrimu mana? Kok nggak kelihatan? Tanya tamu itu lagi. Jantungku berdegup kencang menunggu jawaban Rian. Oh, Maya? Biasa tante, dia lagi nggak enak badan. Agak pusing katanya, jadi istirahat di kamar. Nggak mau diganggu. Emang agak manja dia orangnya. Nggak tahan keramaian, jawab Rian enteng, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bohong. Dia berbohong untuk menutupi keberadaanku yang dianggap aib. Aku menatap tanganku yang kasar dan penuh luka goresan pisau. Aku menatap bajuku yang bau asap. Aku menatap pantulan diriku di kaca jendela yang buram. Inikah balasan atas semua pengorbananku? Disembunyikan, tidak diakui, dan dianggap pembantu. Cukup. Rasa lelah itu perlahan berubah menjadi energi lain. Energi dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke kepala. Kesedihan itu menguap, berganti menjadi kemarahan yang tenang namun mematikan. Aku mengambil HP-ku. Membuka aplikasi M-Banking lagi. Uang 50 juta yang baru saja ku transfer itu, Rian belum menyadarinya. Tapi dia pasti akan segera menggunakannya untuk egonya. Dari ruang tengah, terdengar suara mic dinyalakan. Tes 1 2. Suara Rian menggema. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih sudah datang. Sebelum kita makan, saya ada pengumuman spesial, sebuah kejutan besar untuk ibu tercinta. Kejutan? Firasatku mengatakan ini bukan kejutan biasa. Aku bangkit dari kursi plastik itu. Aku melepas celemek kotorku, tapi aku tidak mengganti dasterku. Aku membiarkan penampilanku tetap kucel. Aku berjalan mendekati tirai pembatas. Aku akan menyaksikan
pertunjukan, Rian. Dan jika dia melewati batas, aku bersumpah, hari ini bukan hanya ulang tahun ibu yang akan dirayakan, tapi juga hari kematian pernikahan kami. Tunggu saja, Rian, gumamku sambil menggenggam HP erat-erat. Mari kita lihat seberapa tinggi kamu bisa terbang sebelum sayapmu kupatahkan. Aku masih berdiri di balik tirai tipis yang memisahkan ruang makan dan ruang tamu. Tirai berbahan lace murah yang sudah agak menguning itu menjadi satu-satunya pembatas antara duniaku. Dapur yang panas, berantakan, dan penuh bau bumbu, dengan dunia mereka yang gemerlap, wangi, dan penuh kepalsuan. Di ruang tengah, Rian berdiri di pusat perhatian. Dia memegang mikrofon nirkabel yang dia sewa khusus untuk acara ini. Di sebelahnya, ibu duduk di kursi sofa, tahta, yang sengaja dihias dengan bunga-bunga plastik norak. Wajah ibu bersinar-sinar, bedaknya tebal menutupi kerutan, dan senyumnya merekah lebar memamerkan gigi yang baru dibersihkan karangnya, tentu saja pakai uangku bulan lalu. Tes bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, suara Rian terdengar mantap, bergema melalui speaker di sudut ruangan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara ulang tahun wanita paling berjasa dalam hidup saya, ibunda tercinta. Tepuk tangan riuh terdengar. Beberapa tante dan bude yang duduk di barisan depan mengangguk-angguk kagum. Duh, Rian itu ya, udah ganteng, sayang banget sama ibunya. Idaman banget, celetuk Tante Sari, adik ibu yang paling rewel dan sering membandingkan anak-anaknya dengan Rian. Rian tersenyum, menikmati pujian itu seolah dia sedang menyerap energi kehidupan. Dia membetulkan kerah kemeja batiknya, gestur yang selalu dia lakukan saat merasa dirinya paling hebat. Hari ini bukan cuma sekadar makan-makan, lanjut Rian, matanya menyapu seluruh ruangan, seolah memastikan semua mata tertuju padanya. Hari ini adalah bukti bakti saya sebagai anak laki-laki satu-satunya. Saya tahu, selama ini banyak yang meragukan saya. Banyak yang bilang cari kerja susah, ekonomi sulit. Tapi alhamdulillah, berkat doa ibu, rezeki saya mengalir deras. Aku mendengus pelan di balik tirai. Rezeki mengalir deras? Rezeki yang mana? Gaji bulanannya yang habis di tanggal 10? Atau bonus tahunan yang jumlahnya bahkan tidak cukup untuk membeli satu set ban mobil baru? Keberaniannya membual di depan 50 orang saksi benar-benar luar biasa. Dia membangun istana pasir di atas fondasi kebohongan, dan akulah ombak yang menahan diri untuk tidak menyapunya. Rian merogoh saku celananya, mengeluarkan ponselnya sejenak. Aku melihat dia melirik layar ponsel itu dengan cepat. Matanya membelalak sedikit, lalu senyumnya makin lebar, hampir menyentuh telinga. Aku tahu apa yang dia lihat. Notifikasi saldo. Uang 50 juta rupiah yang kutransfer tadi pagi pasti sudah masuk. Dia melihat angka itu dan kepercayaan dirinya meledak hingga ke stratosfer. Dia pikir itu uang, hasil kerjanya, atau mungkin dia tidak peduli dari mana asalnya, yang penting ada uang di rekening yang bisa dia klaim. Bapak, Ibu, suara Rian memberat, mencoba terdengar dramatis. Saya sadar, Ibu sudah tua. Ibu sudah capek mengurus saya dari kecil. Jadi, di ulang tahun yang ke-60 ini, saya ingin memberikan sesuatu yang spesial. Sesuatu yang belum pernah Ibu rasakan seumur hidup Ibu. Suasana hening. Semua orang menahan napas menunggu kelanjutan kalimat Rian. Ibu menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca, tangan di dada, siap menerima kejutan. Hadiah ini bukan barang, kata Rian lagi, memainkan tempo. Kalau cuma emas atau baju, itu biasa. Saya sudah sering belikan. Bohong, batinku. Kalung emas yang dipakai ibu sekarang adalah kado ulang tahun 2 tahun lalu yang kubeli pakai uang dividen, tapi Rian yang menyerahkannya. Jadi, Rian menarik napas panjang, lalu berteriak lantang, spesial untuk merayakan ulang tahun ibu, saya mengumumkan bahwa besok kita sekeluarga besar, termasuk Tante Sari, Om Budi, Budewati, dan sepupu-sepupu semua. Kita akan liburan ke Bali selama 1 minggu. Semua tiket, hotel, dan makan, saya yang tanggung. Ledakan sorak-sorai langsung pecah seketika itu juga. Ruang tamu rumah kami bergetar hebat. Ya ampun, serius Yan? Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Ke Bali? Gratis? Wah, Rian emang top Marco top. Tante Sari sampai berdiri dan memeluk ibu.
Sepupu-sepupu Rian yang seumuran denganku bersorak girang sambil langsung mengeluarkan HP untuk update status. Gila, Rian tajir banget sekarang ya, bisik salah satu sepupu yang terdengar jelas olehku. Padahal dulu kerjanya biasa aja. Pasti naik jabatan tinggi nih. Ibu menangis haru, memeluk Rian erat-erat. Ya Allah, nak, ibu nggak nyangka. Kamu baik banget sama ibu. Terima kasih ya, Gusti Allah, punya anak kok ya sebaik ini. Sama-sama, Bu. Ini belum seberapa dibanding kasih sayang ibu, jawab Rian dengan nada sok merendah, sambil menepuk-nepuk punggung ibunya, tapi matanya melirik ke arah para tamu untuk memastikan mereka melihat adegan mengharukan itu. Di balik tirai, tubuhku kaku. Darahku seolah berhenti mengalir. Bali, seminggu, menanggung biaya seluruh keluarga besar yang jumlahnya ada sekitar 15 orang inti. Aku melakukan kalkulasi cepat di kepalaku. Tiket pesawat pulang pergi untuk 15 orang, setidaknya butuh 30 juta. Hotel untuk seminggu, makan, transportasi di sana. Uang 50 juta yang kutransfer tadi tidak akan cukup. Itu hanya cukup untuk uang muka atau biaya dasar. Sisanya, Rian pasti berencana menggunakan kartu kredit. Kartu kredit platinum yang limitnya ratusan juta. Masalahnya, kartu itu atas namaku. Kartu tambahan yang dia pegang tersambung langsung ke rekening utamaku. Dia benar-benar gila. Dia menjanjikan kemewahan pada orang lain dengan mengandalkan kekayaanku, tanpa mendiskusikannya denganku barang satu detik pun. Dia bahkan tidak bertanya apakah aku setuju uang 50 juta itu dipakai untuk traktir keluarga besarnya yang selama ini, bahkan tidak pernah menyapaku dengan ramah. Tenang, tenang semuanya. Rian mengangkat tangan, menenangkan kerumunan yang masih heboh. Besok pagi kita berangkat. Jadi pulang dari sini, langsung packing ya. Nanti tiket saya kirim via WhatsApp ke grup keluarga. Asik. Hotelnya bintang berapa Yan? Tanya Om Budi. Bintang 5 dong, Om. Masa Rian ngajak ibu nginep di losmen? Malu dong sama rezeki, jawab Rian sombong. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kuku menancap ke telapak tangan. Sakit, tapi rasa sakit di hati lebih mendominasi. Bukan karena uangnya. Bagiku, uang segitu bisa kucari dalam waktu singkat. Tapi karena ketidakpeduliannya. Dia menganggapku apa? Mesin ATM berjalan? Atau hantu yang tidak perlu diajak bicara? Yang lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa namaku tidak disebut sama sekali. Dia bilang, kita sekeluarga besar. Apakah aku termasuk? Logikanya, sebagai istri, aku harusnya menjadi orang pertama yang tahu. Harusnya aku berdiri di sampingnya saat pengumuman itu dibuat. Tapi tidak. Aku di sini, di balik tirai, dengan keringat membasahi punggung, bau bawang, dan hati yang remuk redam. Oh iya, ibu tiba-tiba mengambil alih mikrofon. Wajahnya penuh kemenangan. Ibu bangga sekali sama Rian. Ini bukti kalau Rian itu laki-laki bertanggung jawab. Nggak salah ibu didik dia keras-keras dulu. Lihat sekarang hasilnya. Bisa nyenengin orang tua, bisa nyenengin keluarga. Beda ya sama orang yang bisanya cuma ngeropotin suami. Sindiran itu, lagi-lagi, orang yang bisanya cuma ngeropotin suami. Siapa lagi kalau bukan aku? Beberapa tamu tertawa kecil, mengerti arah pembicaraan ibu. Mereka tahu narasi yang dibangun ibu selama ini. Rian adalah pahlawan yang bekerja keras menanggung beban istri yang malas dan tidak bekerja. Udah, Bu. Gak usah bahas yang gak penting. Potong Rian, berpura-pura bijak. Sekarang kita nikmati hidangannya dulu. Ayo, silakan dicicipi. Ini spesial hidangan pesta. Wah, ayo serbu. Mumpung gratisan, besok kembali gratisan lagi. Seru salah satu paman. Para tamu mulai bergerak menuju meja prasmanan. Suara piring beradu dengan sendok mulai terdengar. Aroma rendang dan opor yang kumasak dengan peluh dan air mata kini dinikmati oleh mulut-mulut yang baru saja menertawakan sindiran tentangku. Aku menatap kue tart besar yang masih ada di meja dapur di sebelahku. Kue Black Forest 3 tingkat yang kupesan khusus dari bakery langganan rekan bisnisku, karena aku tidak sempat membuatnya sendiri. Kue ini belum dikeluarkan. Ini adalah tugas terakhirku. Rian menyuruhku membawanya keluar saat momen potong kue. Haruskah aku keluar sekarang?
Dengan penampilan seperti ini, tadi Rian melarangku keluar kalau masih kucel. Dia bilang aku memalukan. Tapi sekarang, mendengar dia mau menghamburkan uangku untuk liburan yang bahkan aku tidak tahu rencananya, ada dorongan kuat dalam diriku untuk melawan. Selama 3 tahun aku diam. Aku mengalah demi kedamaian rumah tangga. Aku merendah agar suamiku bisa merasa tinggi. Tapi hari ini, dia tidak hanya meninggikan dirinya sendiri, dia menginjak kepalaku untuk mencapai ketinggian itu. Aku menatap pantulan wajahku di layar HP yang gelap. Rambut acak-acakan, wajah berminyak tanpa make up, daster batik yang sudah pudar warnanya, dan celemek kotor penuh noda santan. Ini bukan Maya sang CEO. Ini Maya si pembantu. Baik, Rian, bisikku pelan. Suaraku gemetar menahan amarah. Kamu mau panggung? Aku kasih kamu panggung. Kamu mau drama? Aku kasih kamu drama yang gak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Aku mengangkat kue tart yang cukup berat itu. Hiasan lilin angka, 60, di atasnya bergoyang pelan. Aku tidak akan mengganti baju. Aku tidak akan membasuh wajah. Aku akan keluar apa adanya. Biar dunia melihat siapa sebenarnya yang bekerja di rumah ini, dan siapa yang hanya bisa membual. Aku menarik napas panjang, menguatkan hati yang sudah rapuh. Langkah kakiku terasa berat, seolah ada rantai besi yang mengikat pergelangan kakiku. Tapi aku memaksanya melangkah. 1 langkah, 2 langkah. Tanganku menyibakkan tirai lace itu dengan kasar. Saatnya pertunjukan sesungguhnya dimulai. Bunyi gesekan cincin tirai yang kutarik kasar, membuat beberapa tamu di dekat dapur menoleh. Namun, perhatian utama masih tertuju pada Rian dan ibu yang sedang dikelilingi sanak saudara di tengah ruangan. Mereka sedang tertawa-tawa membahas rencana outfit untuk foto-foto di pantai Bali nanti. Aku berjalan perlahan membawa kue tart 3 tingkat itu. Langkahku tidak anggun seperti biasanya saat aku berjalan di lorong kantor mengenakan sepatu hak tinggi. Langkahku kali ini menyeret, berat, namun pasti. Sandal jepit karetku berbunyi, cepak-cepak, di lantai keramik. Bunyi yang sangat kontras dengan sepatu-sepatu pesta mengkilap milik para tamu. Permisi, ucapku pelan saat melewati kerumunan tamu yang sedang mengantre makanan. Seorang ibu-ibu menepi dengan wajah kaget melihat penampilanku. Dia memandang jijik pada noda kuning di celemekku yang hampir menyentuh lengan kebaya mahalnya. Itu kuenya datang, bisik seseorang. Perlahan, suasana ruangan yang tadinya riuh rendah mulai mereda. Satu persatu mata tertuju padaku. Bukan tatapan kagum, melainkan tatapan bingung, aneh, dan merendahkan. Aku bisa membaca pikiran mereka. Siapa perempuan dekil ini? Pembantu? Oh, itu istrinya Rian kan? Kok bentuknya begitu? Aku terus berjalan, menembus kerumunan hingga akhirnya aku sampai di zona VIP, tempat Rian dan ibu berdiri. Rian yang sedang tertawa lebar menceritakan betapa mahalnya hotel yang dia pesan, tiba-tiba terdiam saat melihatku muncul. Senyumnya lenyap seketika, digantikan oleh sorot mata tajam penuh amarah dan rasa malu. Dia sudah memperingatkanku untuk tidak keluar dengan penampilan seperti ini. Dan aku baru saja melanggar titah sang raja. Ibu mertua menatapku dengan mulut sedikit terbuka, lalu buru-buru menutup hidungnya dengan kipas tangan, seolah aku membawa bau busuk yang mencemari udara pestanya. Selamat ulang tahun, Bu, ucapku datar, sambil meletakkan kue tart itu di meja kecil di depan mereka. Tangan-tanganku yang kasar dan merah, karena terlalu lama terkena air sabun terlihat jelas, di bawah sorot lampu kristal ruang tamu. Hening. Benar-benar hening. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang bernyanyi, Happy Birthday. Semua orang terlalu syok melihat kontras yang menyakitkan mata. Rian yang necis bak pangeran, ibu yang glamor bak ratu, dan aku istri yang tampak seperti upik abu yang baru keluar dari cerobong asap. Rian berdehem keras, mencoba mencairkan suasana yang membeku. Dia mendekatiku, lalu berbisik dengan suara yang ditekan, penuh ancaman di telingaku. Ngapain kamu keluar kayak gembel gini? Sengaja mau malu-maluin aku? Masuk sana. Aku tidak bergeming. Aku tidak mundur seperti biasanya. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku tidak menunduk. Aku menegakkan punggungku yang pegal. Lalu, dengan suara yang cukup keras agar didengar oleh lingkaran terdekat,
termasuk Tante Sari dan Om Budi, aku bertanya sambil tersenyum. Senyum yang tulus, namun menyimpan bisa. Wah, tadi di dapur aku dengar Mas Rian bilang mau ajak sekeluarga ke Bali ya? Seru banget. Mas, hebat kamu. Rian tampak gelisah. Iya, udah, kamu masuk. Nanti kita bahas. Tunggu dulu, Mas, potongku cepat, menahan lengannya saat dia hendak mendorongku pergi. Aku cuma mau tanya satu hal di depan ibu dan saudara-saudara semua. Biar jelas teknisnya besok. Aku mengambil jeda sejenak, membiarkan rasa penasaran mereka memuncak. Tiket buat aku, sudah di-print atau digital? Mas? Soalnya aku belum lihat di emailku. Kan aku harus packing juga malam ini kalau kita berangkat besok pagi. Pertanyaan itu sederhana. Wajar. Seorang istri bertanya tentang tiket liburan keluarga yang diadakan suaminya. Namun, reaksi yang kuterima sungguh di luar nalar manusia yang punya hati nurani. Rian terdiam selama 2 detik. Dia menatapku seolah aku baru saja menanyakan rumus fisika nuklir pada anak TK. Lalu, perlahan, sudut bibirnya terangkat. Bukan senyum ramah, tapi senyum seringai yang meremehkan. Hah? Rian tertawa pendek. Tawa yang kering dan sinis. Tiket? Buat kamu? Dia menoleh ke arah ibu, lalu mereka berdua tertawa bersamaan. Tawa mereka menular ke beberapa kerabat yang memang hobi menjilat. Kamu dengar itu, Bu? Maya nanyain tiketnya mana? Ujar Rian dengan nada mengejek yang lantang. Rian kembali menatapku, kali ini dengan tatapan yang benar-benar menghancurkan sisa-sisa rasa hormatku padanya. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku, lalu berbicara dengan volume yang disengaja agar seluruh ruangan bisa mendengar. Maya sadar diri dong. Kamu pikir kamu diajak? Jantungku seolah berhenti berdetak. Meski aku sudah menduganya, mendengarnya langsung tetap terasa seperti ditampar besi panas. Maksud Mas? Tanyaku, suaraku sedikit bergetar, tapi aku tetap berdiri tegak. Ya ampun, kamu itu kok nggak peka banget sih? Rian menggeleng-gelengkan kepala, memasang wajah seolah-olah dia sedang menasehati anak kecil yang bodoh. Ini liburan keluarga besar. Liburan buat orang-orang yang sudah bekerja keras. Orang-orang yang pantas menikmati hasil jerih payah saya. Lah kamu ngapain? Rian menunjuk celemek kotorku dengan telunjuknya. Lihat diri kamu. Kamu itu tugasnya di rumah. Kalau kami semua pergi, siapa yang jaga rumah? Siapa yang bersihin kekacauan bekas pesta ini? Siapa yang nyuci piring kotor yang numpuk segunung di belakang itu? Air mataku mendesak ingin keluar, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Jangan menangis, Maya. Jangan kasih mereka kepuasan itu. Jadi, aku ditinggal sendiri? Buat jadi penjaga rumah? Tanyaku lagi, memastikan semua orang mendengar kekejaman ini. Ya iyalah, sambar ibu mertua dengan nada tinggi yang melengking. Dia berdiri dari kursinya, menatapku dengan jijik. Kamu tuh pantasnya emang cuci piring dan bersihin rumah ini selagi kami pergi. Nanti pas kami pulang, rumah harus udah kinclong. Awas kalau masih ada debu atau piring kotor. Jangan jadi istri pemalas. Bener kata ibu, tambah Rian. Kini dia berbicara kepada para tamu seolah mencari dukungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, wajar kan? Saya yang cari duit, saya yang banting tulang. Masa istri yang di rumah cuma ongkang-ongkang kaki minta liburan mewah? Enak aja. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Mei? Tante Sari ikut menimpali dari samping. Iya sih, Mei. Kamu juga harus ngerti posisi suami. Rian kan udah baik kasih kamu makan, kasih tempat tinggal. Tahu diri sedikitlah. Masa mau ngikut terus kayak ekor? Bisik-bisik mulai terdengar riuh. Iya ya, suaminya sukses, istrinya kucel gitu. Nggak pantas dibawa ke Bali. Kasihan Rian, dapat istri beban. Lagian ngapain sih dia keluar pakai daster gitu? Ngerusak pemandangan aja. Setiap kata, setiap bisikan, setiap tawa sinis mereka terasa seperti sayatan silet di kulitku. Mereka menelanjangiku di depan umum. Mereka merampas harga diriku, menginjak-injaknya di lantai, lalu meludahinya. Rian kembali menatapku, wajahnya penuh kemenangan. Dia merasa di atas angin.
Dia merasa menjadi raja yang baru saja memberi pelajaran pada budaknya yang membangkang. Udah jelas kan? Tanya Rian angkuh. Sekarang, mending kamu balik ke dapur. Potong kue ini, bagiin ke tamu. Terus cuci piring. Jangan mimpi ketinggian mau ke Bali. Tiket pesawat mahal, sayang kalau dibuang buat orang yang gak ada kontribusinya. Oh, jadi menurut Mas, aku cuma benalu? Cuma beban? Tanyaku pelan, namun tajam. Tanganku perlahan merogoh saku dasterku, menggenggam ponselku erat-erat. Ya emang fakta kan? Jawab Rian enteng sambil mengangkat bahu. Kamu makan dari uangku, tidur di rumahku. Itu namanya apa kalau bukan benalu? Iya, sadar diri dong. Ibu mertua menambahkan, tertawa mengejek. Kamu itu cuma numpang hidup. Bersyukur Rian masih mau mungut kamu. Cukup. Itu adalah kalimat terakhir. Titik nadir. Batas kesabaranku hancur berkeping-keping saat itu juga. Rasa sedih itu hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang mematikan. Seperti seorang jenderal yang memutuskan untuk menjatuhkan bom nuklir demi mengakhiri perang. Aku tidak lagi melihat Rian sebagai suamiku. Aku melihatnya sebagai musuh yang harus dihancurkan. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak histeris. Aku justru tersenyum. Senyum yang membuat Rian sedikit mengernyitkan dahi karena bingung. Aku meletakkan pisau kue yang tadi hendak kuambil. Aku mundur selangkah, memberi jarak antara aku dan mereka. Lalu, dengan gerakan tenang, aku mengambil mikrofon yang tergeletak di meja, tepat di sebelah kue tart itu. Rian melotot. Ngapain kamu pegang mic? Jangan macem-macem ya. Balikin. Aku tidak mempedulikan perintahnya. Aku menyalakan tombol on. Suara feedback berdenging sejenak, membuat semua orang menutup telinga dan terdiam. Sekarang, panggung ini milikku. Aku menatap Rian tepat di manik matanya. Tatapan yang selama ini kusembunyikan di balik topeng istri penurut. Tatapan seorang CEO yang biasa menghancurkan kompetitor bisnis tanpa ampun. Baik kalau itu maumu, Mas. Suaraku menggema jernih, tenang, namun penuh otoritas yang membuat bulu kuduk merinding. Kamu bilang aku benalu? Kamu bilang semua ini uangmu? Kamu bilang aku nggak punya kontribusi? Aku tertawa kecil. Tawa yang membuat Rian mundur selangkah karena takut. Silakan nikmati pesta ini. Silakan bermimpi tentang Bali. Lanjutku, suaraku mulai meninggi, penuh penekanan di setiap kata. Tapi, silakan nikmati liburan kalian dengan uang kalian sendiri. Karena kartu kredit dan akses rekening yang kamu pegang, yang selama ini kamu banggakan itu atas namaku. Wajah Rian pucat pasi seketika. Dan baru saja, aku mengangkat ponselku tinggi-tinggi, menunjukkan layar yang menyala terang. Aku blokir detik ini juga. Suara dengingan mikrofon itu perlahan menghilang, menyisakan keheningan yang jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Ruang tamu yang dipadati 50 orang itu kini senyap bagai kuburan. Semua mata terpaku padaku, lalu beralih cepat ke arah Rian, menunggu reaksi sang raja yang baru saja kucabut mahkotanya. Rian berdiri mematung. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini perlahan memucat, seputih kapas. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Otaknya sepertinya sedang berusaha mencerna kalimatku barusan. Kartu kredit atas namaku. Rekening diblokir. Namun, ego laki-laki seperti Rian tidak akan runtuh semudah itu dalam hitungan detik. Dia masih memiliki satu senjata terakhir. Penyangkalan. Kamu ngomong apa sih, Mei? Rian tertawa gugup, matanya bergerak liar menatap para tamu. Jangan dengerin dia, bapak-bapak, ibu-ibu. Istri saya ini emang suka ngelantur kalau lagi kecapean. Maklum, kurang tidur. Rian mencoba mendekatiku, tangannya terulur hendak merebut mikrofon. Sini mic-nya. Malu-maluin aja kamu. Masuk kamar sana, minum obat penenang. Aku mundur selangkah dengan tenang, menghindari tangannya. Obat penenang? Aku nggak butuh obat, Mas. Yang butuh obat itu kamu, obat sadar diri. Cukup, Maya, bentak ibu mertua, bangkit dari kursinya dengan wajah berang. Kamu mau nipu siapa? Semua orang di sini tahu Rian yang kerja.
Rian yang berangkat pagi pulang malam. Kamu di rumah cuma dasteran. Mana mungkin kartu kredit itu punya kamu? Dasar pembohong. Tante Sari ikut mengompori. Iya nih, ngaku-ngaku orang kaya. Kalau kamu kaya, ngapain kamu kucel begitu? Halu ya? Aku tersenyum miring. Penampilan. Selalu itu yang menjadi tolak ukur mereka. Mereka lupa bahwa serigala paling berbahaya tidak melolong, tapi menggigit dalam diam. Silakan kalau tidak percaya, tantangku santai. Mas Rian, coba cek HP kamu. Cek notifikasi dari bank. Cek aplikasi mobile banking yang selama ini kamu banggakan itu. Rian mendengus kasar. Oke. Aku cek sekarang biar kamu malu. Biar semua orang tahu kamu itu cuma istri stres yang cari perhatian. Dengan gerakan kasar, Rian merogoh saku celananya. Dia mengeluarkan ponsel keluaran terbaru, yang cicilannya pun dibayar debit otomatis dari rekeningku. Jari jemarinya dengan cepat menekan layar, membuka aplikasi perbankan. Para tamu menahan napas. Beberapa orang bahkan memanjangkan leher mereka, penasaran dengan apa yang terjadi. Aku melihat ekspresi Rian berubah drastis dalam hitungan detik. Dari angkuh, menjadi bingung, lalu berubah menjadi horor murni. Di layar HP-nya, muncul notifikasi merah mencolok. Akses ditol. Kartu kredit utama telah diblokir oleh pemegang saham pemilik utama. Saldo rekening tambahan, 0 rupiah. Tangan Rian gemetar. Ini kenapa begini? Kenapa error? Nggak error, Mas. Jawabku lantang melalui mikrofon, memastikan suaraku sampai ke sudut ruangan terjauh. Kartu kredit platinum yang kamu pegang itu adalah supplementary card. Kartu tambahan. Induknya ada di dompetku, di dalam tas kerjaku yang tersimpan rapi di lemari. Limitnya, tagihannya, semua tanggung jawabku. Nggak mungkin. Desis Rian, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dan uang 50 juta yang masuk tadi pagi, lanjutku, membongkar rahasia selanjutnya. Itu aku yang transfer. Dari dividen investasiku. Aku niatnya kasih itu buat kamu bahagiain ibu. Tapi karena kamu bilang aku cuma benalu yang gak pantas ikut liburan, ya sudah. Uangnya aku tarik kembali. Aku pindahkan ke deposito pribadiku detik ini juga. Bohong, teriak ibu mertua histeris. Dia lari menghampiri Rian, merebut HP dari tangan anaknya. Lihat sini, mana mungkin Rian gak punya duit. Mata tua ibu menyipit melihat layar HP itu. Angka 0 besar terpampang nyata di sana. Saldo yang tadinya membuat mereka merasa di atas langit, kini lenyap tak berbekas. 0? Ibu mertua membelalak, menatap Rian dan aku bergantian. Rian, ini kenapa 0? Uang kamu kemana? Uang gaji kamu kemana? Rian tergagap. Itu kan rekening gabungan, Bu. Gaji Rian masuk situ juga, tapi gajimu cuma numpang lewat. Mas, potongku tajam. Gaji UMR-MU itu habis buat bayar cicilan mobil ini, buat bayar gengsi kamu traktir teman-temanmu, buat beli skincare mahal ibu. Yang buat makan sehari-hari, yang buat bayar listrik AC yang nyala 24 jam di kamar ibu, yang buat renovasi rumah ini, itu uangku. Uang, istri tak berguna, ini. Aku melangkah maju, mendekati meja prasmanan tempat para tamu berdiri kaku memegang piring yang belum sempat mereka makan. Aku menyodorkan layar HP-ku ke arah Tante Sari dan Om Budi yang berdiri paling depan. Ini buktinya. Lihat nama pemilik rekening utama. Maya Anindita. Lihat mutasi transaksinya. Semua aliran dana masuk dari perusahaan saya, PT Maya Tech Solusi. Bukan dari PT Logistik tempat Mas Rian kerja. Om Budi, yang kebetulan bekerja di bank, melihat sekilas dan langsung paham. Wajahnya berubah kaget. Loh, ini rekening prioritas. Saldonya, astaga. Rian, ini istrimu nasabah prioritas? Bisik-bisik yang tadi menghinaku, kini berbalik arah bagaikan angin topan. Hah? Jadi selama ini yang kaya istrinya? Gila, Rian ngaku-ngaku doang dong. Waduh, malu banget tuh. Udah koar-koar mau ke Bali, ternyata pakai duit istri, istrinya diusir pula. Sumpah, kalau gue jadi istrinya udah gue racun tuh laki.
Suara-suara itu berdengung di telinga Rian. Wajahnya merah padam, bukan karena marah lagi, tapi karena rasa malu yang amat sangat. Dia seperti ditelanjangi di depan umum. Topeng, suami sukses, yang dia pakai bertahun-tahun hancur lebur dalam 1 menit. Maya, kamu tega ya permaluin suami sendiri. Desis Rian, suaranya bergetar antara marah dan mau menangis. Kamu istri durhaka. Aku durhaka? Aku tertawa getir. Aku menutupi kekuranganmu selama 3 tahun, Mas. Aku biarkan kamu merasa hebat. Aku biarkan kamu injak-injak harga diriku demi egomu. Kurang berbakti apa aku? Tapi balasanmu apa? Cuci piring dan bersihin rumah. Itu katamu kan? Aku menatap ibu mertua yang kini terduduk lemas di sofa, kipas tangannya jatuh ke lantai. Dan ibu, ujarku dingin. Nikmati pesta ini. Ini pesta terakhir yang ibu rasakan kemewahannya. Karena mulai detik ini, keran uang saya tertutup rapat. Aku membanting mikrofon itu ke sofa. Duk! Suaranya tumpul, tapi efeknya final. Aku berbalik badan, berjalan meninggalkan ruang tengah yang penuh dengan aura kehancuran itu. Aku tidak peduli lagi. Urusanku di sini sudah selesai. Tapi ternyata, kekacauan yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku berjalan cepat menuju kamar utama, mengabaikan tatapan para tamu yang kini membelah jalan memberiku lewat seolah aku adalah ratu yang sesungguhnya. Namun, baru saja aku mencapai gagang pintu kamar, suara keributan lain meledak di ruang tamu. Seseorang datang. Bukan tamu undangan. Permisi. Selamat siang. Maaf mengganggu pestanya. Suara seorang pria parubaya terdengar lantang dan tegas. Aku menoleh sedikit. Itu Pak Joko, pemilik catering yang menyediakan gubukan sate kambing dan es krim di halaman depan. Rian memesan tambahan menu itu mendadak kemarin sore, agar pestanya makin terlihat. Wah! Rian, yang masih uring-uringan memencet-mencet HP-nya berharap saldonya kembali, menoleh kaget. Ada apa ya, Pak? Nanti aja tagihannya, saya lagi sibuk. Pak Joko tidak terlihat senang. Maaf Pak Rian, tadi anak buah saya lapor, Bapak coba bayar pelunasan lewat mesin EDC yang kami bawa, tapi kartunya declinet. Ditolak terus. Katanya mau transfer, tapi sampai sekarang belum masuk. Kami nggak bisa lanjut bakar sate kalau belum lunas. Sesuai perjanjian, pelunasan harus di awal acara. Wajah Rian semakin pucat. Dia menelan ludah dengan susah payah. Itu, ada gangguan sistem bank kayaknya, Pak. Nanti sore pasti saya transfer. Bapak percaya saya kan? Lanjut aja dulu. Wah nggak bisa gitu dong, Pak. Suara Pak Joko meninggi. Bahan baku mahal. Kalau Bapak nggak bisa bayar sekarang tunai atau transfer, terpaksa kami angkut balik gerobaknya. Kami nggak mau rugi. Para tamu mulai kasak-kusuk lagi. Ya ampun, bayar sate aja ditolak. Katanya mau ke Bali, masa bayar catering jutaan aja nggak mampu. Jangan-jangan tiket Bali juga bohong tuh. Seolah menjawab keraguan para tamu, HP Rian berdering keras. Nada deringnya yang biasanya terdengar gagah, kini terdengar seperti sirene kematian. Rian mengangkatnya dengan tangan gemetar. Loudspeakernya tidak sengaja terpencet saking gugupnya dia. Halo, selamat siang Pak Rian. Saya dari Nusa Travel. Suara wanita di seberang telepon terdengar jelas. Ya? Halo? Jawab Rian gagap. Pak, mohon maaf kami mengonfirmasi pembayaran tiket pesawat untuk 15 orang dan booking hotel bintang 5 di Seminyak. Tadi kartu kredit Bapak yang nomor belakangnya 4.588 menolak transaksi sebesar 45 juta rupiah. Kami sudah coba 3 kali. Ruangan itu hening total. Semua orang mendengarkan. Karena ini high season, kalau tidak ada pembayaran dalam 10 menit ke depan, bookingan Bapak otomatis kami batalkan. Bagaimana, Pak? Mau ganti kartu lain? Rian membeku. Dia tidak punya kartu lain. Kartu debit gajinya isinya mungkin cuma sisa 200.000. Itu, nanti saya kabari lagi, Mbak. Salah sambung. Rian mematikan telepon itu sepihak dengan panik. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah dengar. Jadi, kita nggak jadi ke Bali, Yan? Tanya Tante Sari dengan nada kecewa berat.
Padahal tante udah update status lo, udah pamer di grup arisan. Masa batal? Malu dong tante. Rian, kamu bohongin kita ya? Seru sepupu yang lain. Katanya dibayarin. Katanya Sultan. Kok kartu ditolak semua? Rian terpojok. Dia seperti tikus yang dikepung sekawanan kucing. Dia menoleh ke arah ibu mertua, mencari pembelaan. Bu, bilang sama mereka, Bu. Rengek Rian. Tapi ibu mertua pun tak bisa berkutik. Dia hanya bisa menangis meraung-raung di sofa. Aduh, malu aku, malu, mau taruh di mana muka ibu? Rian, kamu kok tega bikin ibu malu begini? Sekarang ibu menyalahkan Rian? Lucu sekali. Tadi dia memuja Rian setinggi langit. Begitu uangnya hilang, Rian langsung dianggap aib. Aku tidak mau melihat drama menyedihkan itu lebih lama. Aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di dalam kamar yang dingin ber-AC ini, aku menarik napas lega. Akhirnya, beban di pundakku rasanya terangkat setengah. Tapi aku tidak boleh terlena. Aku harus pergi dari sini sebelum mereka menjadi nekat. Orang yang kehilangan muka dan uang bisa melakukan hal-hal gila. Aku membuka lemari pakaianku. Bukan lemari bagian depan yang berisi daster-daster murah, tapi bagian dalam yang terkunci. Di sana tergantung identitas asliku. Blazer-blazer mahalku, tas-tas branded, dan kotak perhiasan. Aku tidak mengambil baju banyak-banyak. Aku hanya mengganti daster kumal dan celemek bau itu dengan celana bahan hitam, kemeja putih sutra yang elegan, dan sebuah blazer navy yang potongannya tegas. Aku menyisir rambutku, mengikatnya rapi bergaya ponytail. Sedikit lipstik merah di bibir untuk menyamarkan pucat di wajahku. Dalam 5 menit, Maya si, pembantu, sudah lenyap. Yang berdiri di depan cermin adalah Maya Anindita, pemilik perusahaan teknologi. Aku mengambil koper kabin kecil, memasukkan laptop, dokumen-dokumen penting perusahaan, perhiasan, dan jam tangan mewahku. Sisanya, biar saja di sini. Aku bisa beli yang baru, atau menyuruh orang mengambilnya nanti. Rumah ini pun sebenarnya atas namaku. Tapi biarlah mereka menempatinya sebentar sampai ban menyitanya, karena aku akan berhenti membayar cicilannya mulai bulan depan. Aku mengeluarkan ponselku dan menekan panggilan cepat nomor 1. Halo, Pak Asep. Sapaku. Siap, Bu Maya. Saya sudah standby di depan gang sejak 1 jam lalu sesuai instruksi Ibu Fiawa, jawab suara berat di seberang sana. Pak Asep adalah sopir pribadiku yang selama ini kugaji tapi kularang menjemput ke rumah, agar Rian tidak curiga. Biasanya aku naik taksi online ke kantor lalu dijemput Pak Asep di tengah jalan. Masuk sekarang, Pak. Parkir tepat di depan pagar. Bunyikan klakson. Siap, Bu. Laksanakan. Aku menyeret koperku keluar kamar. Suara keributan di luar semakin menjadi-jadi. Pak Joko si tukang sate sepertinya sedang berteriak minta bayaran, sementara Tante Sari sedang memarahi Rian karena merasa kena prank. Saat pintu kamarku buka, semua orang menoleh. Keheningan kembali menyergap, tapi kali ini berbeda. Jika tadi mereka menatapku dengan jijik, sekarang mereka menatapku dengan takjub. Aku berjalan dengan dagu terangkat. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai dengan irama yang mengintimidasi. Ta, ta, ta. Maya? Rian menatapku dengan mulut menganga. Dia seolah tidak mengenali wanita yang berdiri di hadapannya. Aku tidak terlihat seperti istrinya yang tadi pagi dimarahi gara-gara handuk. Aku terlihat seperti bosnya. Minggir, ucapku dingin saat Rian menghalangi jalanku. Kamu mau kemana? Kamu nggak boleh pergi. Kamu harus bayar ini semua. Rian mencoba meraih tanganku lagi, kali ini dengan kepanikan luar biasa. Maya, jangan bercanda. Bayarin dulu cateringnya. Bayarin tiketnya. Nanti aku ganti. Jangan bikin aku mati kutu di sini. Aku menepis tangannya kasar. Bayar sendiri. Buktikan kalau kamu laki-laki. Buktikan, gaji pas-pasan, yang kamu banggakan itu cukup buat bayar gengsimu. Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Bukan klakson mobil biasa, tapi klakson khas mobil mewah yang berat dan elegan. Tin, tin. Tamu-tamu di teras depan heboh. Wah, ada Alphard putih baru dateng. Mobil siapa tuh?
Rian menoleh ke arah pintu depan. Di sana, Pak Asep yang berseragam safari rapi sudah turun dan membuka gerbang, lalu berjalan masuk dengan sikap hormat. Dia mengabaikan Rian dan langsung menuju ke arahku. "Selamat siang, Bu Maya," sapa Pak Asep sambil membungkuk sopan, lalu mengambil alih koper dari tanganku. "Mobil sudah siap. AC sudah dingin. Kita langsung ke apartemen atau ke kantor, Bu?" "Ke hotel dulu, Pak Asep. Saya butuh spa," jawabku tenang. Rahang Rian jatuh ke lantai. Ibu mertua melongo sampai matanya hampir keluar. "Pak Asep? Itu kan sopir taksi yang dulu sering kamu tumpangi?" tanya Rian bingung. Dia pernah melihat Pak Asep sekilas dan aku bilang dia sopir taksi langganan. "Dia sopir pribadiku, Mas. Digaji 6 juta per bulan. Lebih besar dari gajimu, kan?" jawabku telak. Rian terhuyung ke belakang seolah ditinju. Aku melangkah melewati Rian, melewati ibu mertua yang masih menangis, melewati para tamu yang kini menatapku dengan rasa segan dan takut. "Selamat tinggal, Rian," ucapku tanpa menoleh lagi. "Semoga sukses mencuci piring sebanyak itu sendirian. Oh ya, jangan lupa, rumah ini cicilannya jatuh tempo tanggal 25. Dan aku nggak akan transfer sepeser pun." Aku berjalan keluar menuju cahaya matahari yang terang, meninggalkan rumah yang kini terasa gelap dan penuh hawa keputusasaan. Di belakangku, pesta itu bukan hanya hancur. Pesta itu telah berubah menjadi neraka bagi mereka. Dan aku baru saja mendapatkan kembali surgaku. Langkah kakiku menuju mobil Alphard putih yang pintunya sudah dibuka lebar oleh Pak Asep terasa begitu ringan. Namun di belakangku, dunia Rian sedang runtuh seketika. Belum sempat aku menaikkan satu kakiku ke dalam mobil, aku merasakan sentakan kuat di lengan atasku. Rian berhasil mengejarku. Napasnya terengah-engah, keringat dingin membanjiri wajahnya yang tadi pagi penuh kesombongan. Di belakangnya, ibu mertua menyusul dengan langkah terseok-seok. Kain kebayanya yang sempit membuatnya kesulitan berlari, tapi kepanikan di wajahnya jauh lebih dominan daripada rasa sakit di kakinya. Maya, tunggu dulu. Kamu nggak bisa pergi begitu aja." Rian mencengkeram lenganku, matanya nanar. Sorot mata itu bukan lagi sorot mata seorang suami yang berkuasa, melainkan sorot mata seorang anak kecil yang tersesat di tengah keramaian pasar. Aku menatap tangan Rian yang kotor oleh keringat di lengan kemeja sutraku. Dengan satu gerakan hentakan bahu yang tegas, aku melepaskan cengkeramannya. "Jangan sentuh aku," desisku dingin. "Tanganmu kotor. Tangan seorang pengkhianat." "Mei, tolonglah jangan begini." Suara Rian merendah, berubah menjadi rintihan. Dia menoleh ke arah teras rumah. Di sana, Pak Joko tukang catering sedang berkacak pinggang dengan wajah merah padam, siap menerkam Rian kapan saja. Para tamu undangan belum ada yang pulang. Mereka justru berkerumun di teras, menonton drama live action yang jauh lebih seru daripada sinetron manapun. Tante Sari, Om Budi, sepupu-sepupu, semuanya menatap kami. Tatapan yang dulu memuja Rian, kini berubah menjadi tatapan menghakimi dan menertawakan. "Aku malu, Mei. Sumpah, aku malu banget," bisik Rian, suaranya gemetar. "Pak Joko minta bayaran sekarang. Nusa Travel udah batalin tiket. Keluarga besar lagi bisik-bisik ngomongin kita. Tolong, aktifin lagi kartunya sebentar aja. Cuma buat bayar catering sama balikin muka aku di depan mereka. Habis itu terserah kamu. Tolong, Mei." Aku menatapnya tak percaya. Di saat seperti ini, yang dia pikirkan masih muka dan gengsinya. Dia tidak memikirkan hatiku yang sudah dia cabik-cabik selama 3 tahun. "Kamu minta tolong?" tanyaku dengan nada datar yang menusuk. "Tadi di dalam, kamu bilang aku benalu. Kamu bilang aku nggak punya kontribusi. Kamu bilang aku cuma pantas cuci piring. Sekarang, benalu ini yang kamu minta tolong buat nyelamatin nyawamu." "Ibu hilaf, Nak Maya, Ibu hilaf." Tiba-tiba ibu mertua menerobos maju. Tanpa aba-aba, wanita tua yang selama ini selalu memandangku dengan dagu terangkat itu menjatuhkan dirinya di atas paving blok halaman. Dia bersimpuh, memeluk kakiku erat-erat. Air matanya deras, luntur bercampur bedak tebal dan maskara, membuat wajahnya terlihat berantakan dan menyedihkan. "Maafin ibu, sayang.
Ibu cuma bercanda tadi. Ibu tuh sayang sama Maya. Maya kan mantu kesayangan ibu. Jangan pergi, nak. Kalau Maya pergi, siapa yang urus ibu? Siapa yang masakin ibu? Siapa yang bayar obat ibu? Ratapnya keras-keras. Sengaja agar para tetangga mendengar betapa menderitanya dia ditinggal menantu. Aku memandang puncak kepala ibu mertua dengan tatapan kosong. Dulu, pemandangan ini mungkin akan membuatku luluh. Dulu, aku akan segera membungkuk, memeluknya, dan meminta maaf meski aku tidak salah. Tapi, Maya yang dulu, sudah mati. Dibunuh oleh kalimat mereka sendiri tadi di dalam rumah. Lepaskan, Bu, ucapku tanpa emosi. Jangan kotori sepatu saya. Maya, tega kamu sama orang tua. Bentak Rian, mencoba menggunakan kartu, anak berbakti, lagi. Dia ikut menjatuhkan lututnya ke tanah, berlutut di samping ibunya. Kini, dua orang yang paling sering menghinaku sedang menyembah di kakiku di hadapan puluhan saksi mata. Aku suamimu, Mei. Surga istri ada di suami. Kalau kamu pergi tanpa izin, kamu dosa. Malaikat akan melaknat kamu sampai kamu kembali. Rian menggunakan dalil agama secara serampangan, senjata terakhir para lelaki yang kehilangan argumen logis. Aku tertawa. Tawa yang kering, pendek, dan penuh ejekan. Pak Asep yang berdiri di samping pintu mobil hanya diam. Namun aku bisa melihat sorot mata meremehkan yang ia tujukan pada Rian. Surga? Ulangku sinis. Rumah ini bukan surga, Rian. Ini neraka yang kalian ciptakan. Dan soal dosa kamu lupa? Kewajiban suami itu menafkahi, memuliakan, dan melindungi istri. Kamu menafkahi aku? Tidak. Kamu memuliakan aku? Kamu injak harga diriku di depan 50 orang. Kamu melindungi aku? Kamu justru orang pertama yang melempar aku ke kandang singa. Aku membungkuk sedikit, mendekatkan wajahku ke wajah Rian yang basah oleh keringat dan air mata buaya. Talak sudah jatuh secara mental saat kamu bilang aku cuma pembantu. Urusan administrasi, pengacaraku yang akan kirim suratnya besok. Jangan harap kamu dapat 1 rupiah pun harta gono gini, karena semua aset tercatat atas nama perusahaanku, atas namaku sebelum nikah. Kamu keluar dari pernikahan ini sama seperti saat kamu masuk, miskin dan tanpa apa-apa. Nggak bisa gitu dong, seru Rian panik. Rumah ini, mobil ini, rumah ini DP-nya aku yang bayar. Cicilannya potong dari rekeningku. Mulai bulan depan, aku stop pembayaran. Silakan kalau kamu mau lanjutin cicilan 15 juta per bulan dengan gaji UMRMU itu. Kalau nggak sanggup, siap-siap angkat kaki sebelum ban menyita. Wajah Rian pucat pasi. Dia tahu persis dia tidak akan sanggup. Aku menegakkan tubuh kembali, menepis tangan ibu mertua yang masih memegangi pergelangan kakiku. Dan ibu, aku menatap wanita tua itu. Katanya ibu mau rumah kinclong pas pulang liburan? Nah, mumpung liburannya batal, ibu punya banyak waktu buat bersih-bersih sendiri. Tuh, di dalam ada 50 piring kotor bekas tamu, panci rendang yang gosong, sama lantai yang lengket. Silakan dinikmati masa tua ibu dengan mandiri. Saya bukan pembantu ibu lagi. Maya, jangan. Ibu nggak kuat. Rengek ibu mertua, suaranya melemah. Harus kuat dong, Bu. Kan ibu ratu, sindirku tajam. Aku memberi isyarat pada Pak Asep. Jalan, Pak. Siap, Bu. Aku masuk ke dalam kabin Alphard yang sejuk dan wangi kulit mewah. Kaca jendela perlahan naik, memisahkan aku dari panasnya udara luar dan panasnya drama keluarga Rian. Sebelum kaca tertutup rapat, aku masih bisa mendengar suara Pak Joko berteriak marah. Woi Pak Rian, jangan pura-pura pingsan. Bayar sate saya sekarang. Atau saya lapor polisi atas penipuan. Lalu kulihat Rian ditarik kerahnya oleh tukang catering, sementara ibu mertua menangis histeris dikelilingi Tante Sari yang justru sibuk memarahinya karena merasa ditipu soal liburan Bali. Dasar tukang pamer. Kalau nggak punya duit nggak usah gaya-gayaan ngajak sekeluarga. Bikin malu keluarga besar aja, teriak Tante Sari. Pemandangan terakhir yang kulihat sebelum mobil berbelok keluar gerbang adalah Rian yang terduduk lemas di aspal, kepalanya tertunduk dalam-dalam, sementara dunia di sekelilingnya hancur lebur. Aku menyandarkan punggungku di kursi empuk.
Air mata menetes satu bulir di pipiku. Bukan air mata sedih, tapi air mata pelepasan. Rasanya seperti baru saja memuntahkan racun yang sudah 3 tahun mengendap di tubuhku. Kemana kita, Bu? Tanya Pak Asep sopan sambil melirik lewat spion tengah. Aku menghapus air mata itu dengan mantap. Ke kantor pengacara, Pak. Kita selesaikan semuanya hari ini. 1 bulan kemudian. Sinar matahari pagi menembus dinding kaca kafe mewah di kawasan SCBD. Di hadapanku, secangkir latte art dan sepotong kruasang hangat tersaji rapi. Tapi yang lebih nikmat dari sarapan ini, adalah dokumen yang baru saja kutandatangani di hadapan pengacaraku 10 menit yang lalu. Akta cerai. Resmi. Ketuk palu sudah terdengar kemarin lusa. Prosesnya sangat cepat karena Rian tidak punya biaya untuk menyewa pengacara handal. Dia hanya menggunakan bantuan hukum gratis yang seadanya, dan tentu saja, dia kalah telak di pengadilan. Tidak ada tuntutan harta gonogini yang dikabulkan hakim, karena aku punya bukti lengkap aliran dana, bahwa akulah sumber keuangan utama keluarga selama ini. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi berita lokal muncul di layar. Judulnya membuatku tersenyum tipis. Heboh. Pesta ulang tahun berujung ricuh. 1 keluarga diusir warga karena utang catering dan pinjol. Berita itu memang tidak menyebut nama lengkap, tapi inisial, R, dan Ibu S, sudah cukup bagiku untuk tahu siapa yang dimaksud. Rupanya, setelah aku pergi hari itu, kekacauan tidak berhenti di situ. Rian terpaksa meminjam uang dari aplikasi pinjaman online, pinjol, ilegal dengan bunga mencekik hanya untuk melunasi Pak Joko tukang catering yang mengancam akan memviralkan mereka saat itu juga. Karena panik, Rian meminjam dari 5 aplikasi sekaligus. Masalahnya, gaji Rian tidak akan pernah cukup untuk menutup bunga harian pinjol tersebut. Dalam 2 minggu, teror debt collector mulai berdatangan ke rumah. Bukan hanya ke rumah, tapi juga ke kantor Rian. Malu dan tertekan, Rian akhirnya dipecat dari pekerjaannya karena dianggap mengganggu lingkungan kerja dengan teror telepon penagih utang. Dan rumah itu, sesuai janjiku, aku menghentikan pembayaran cicilan. Pihak bank bergerak cepat. Setelah Rian gagal membayar tunggakan dan denda, surat penyitaan keluar. Minggu lalu, mereka resmi diusir dari rumah yang selama ini mereka banggakan sebagai istana mereka. Aku menyeruput kopiku dengan tenang. Tiba-tiba, mataku menangkap sosok yang tak asing di seberang jalan, di balik kaca kafe. Di trotoar yang panas, ada sebuah gerobak nasi goreng dorong yang sedang berhenti. Seorang pria kurus, berwajah kusam, dan memakai kaos oblong lusuh sedang mencuci piring kotor di ember keruh di samping gerobak itu. Dia menggosok piring melamin oranye dengan kasar, wajahnya penuh keringat dan debu jalanan. Itu Rian. Mantan suamiku, yang dulu jijik melihatku memakai daster dan memegang sabun cuci piring, kini menjadi buruh cuci piring di warung nasi goreng pinggir jalan. Mungkin ini satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan setelah dipecat dan di blacklist oleh HRD perusahaan logistik. Di sampingnya, duduk seorang wanita tua di bangku plastik reot. Itu ibu mertua, Ahralat, mantan ibu mertua. Dia tidak lagi memakai kebaya sutra atau perhiasan emas. Dia memakai daster batik yang warnanya sudah pudar, mirip dengan daster yang dulu sering dia hina saat kupakai. Tangannya sibuk mengupas bawang merah dalam jumlah banyak. Wajahnya terlihat tua, lelah, dan glowingnya hilang berganti kusam. Mulutnya komat kamit, mungkin sedang mengeluh, tapi tidak ada lagi yang mendengarkannya. Mereka tinggal di kontrakan petak sempit di gang kumuh di belakang gedung-gedung tinggi ini. Tanpa AC, tanpa mobil, tanpa status sosial. Hanya mereka berdua, saling menyalahkan setiap hari atas nasib buruk yang menimpa mereka. Tiba-tiba, Rian mendongak. Pandangannya tidak sengaja menembus kaca kafe dan bertemu dengan mataku. Waktu seolah berhenti sedetik. Aku melihat matanya membelalak kaget. Dia melihatku duduk di dalam ruangan ber-AC, mengenakan blazer desainer, tampak cantik, segar, dan berwibawa. Dia melihat kontras yang begitu tajam antara nasib kami sekarang. Rian menjatuhkan piring yang dipegangnya. Prang! Piring itu pecah berantakan di trotoar. Pemilik gerobak nasi goreng langsung memukul bahu Rian dengan serbet kotor. Heh, kerja yang benar dong. Pecah lagi potong gaji kamu, bentak si tukang nasi goreng. Rian menunduk, gemetar,
memunguti pecahan piring itu dengan tangan telanjang. Dia tidak berani menatapku lagi. Rasa malu itu pasti membunuhnya perlahan. Aku meletakkan cangkir kopiku. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada keinginan untuk turun dan memberi mereka uang. Mereka sedang menjalani sekolah kehidupan yang kurikulumnya mereka susun sendiri lewat kesombongan mereka di masa lalu. Aku berdiri, merapikan blazerku, lalu berjalan keluar kafe menuju mobilku yang sudah menunggu. "Sudah selesai, Bu?" tanya Pak Asep sambil membukakan pintu. "Sudah, Pak. Masa lalu sudah tertutup rapat," jawabku mantap. Mobilku melaju pelan melewati Rian dan ibunya yang masih sibuk dengan piring kotor dan bawang. Aku tidak menoleh lagi. Kaca jendela mobilku yang gelap menyembunyikan senyum puas di wajahku. Dulu mereka bilang, "Kamu tuh pantasnya cuci piring." Tuhan itu maha adil dan maha humoris. Dia mengabulkan doa itu, tapi membalikan subjeknya. Sekarang, merekalah yang mencuci piring, dan aku yang duduk di singgasana. Inilah karma instan. Manis, telak, dan tak terelakkan.